Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Fahrizal dalam program acara Kalamuna Menebar Islam Rahmatan lil Alamin. Baik teman-teman Kalamuna sekalian, kita ingin mengetahui lebih dalam bagaimana Ustadz Umbaran mengawali sistem di pesantren Sains Tebu Ireng ini sehingga menghasilkan siswa-siswi atau santriwan-santriwati yang mengukir prestasi di kancah internasional. Ya, baik. Jadi ketika saya ditunjuk sebagai kepala pondok di pesantren Sains ini, saya langsung berkoordinasi dengan sekolah, ya, dengan pimpinan sekolah agar bisa membuat suatu sistem di mana santri ini bisa belajar dengan nyaman, dengan aman, dan betul-betul mereka ini semangat. Memang pada awalnya berdiri di sini karena itu ya, fasilitas juga yang belum lengkap ya. Jadi dulu di sini awal-awal ini belum ada tembok sempurna mengelilingi pesantren Sains di sini. Jadi masih ada santri yang ya keluar keluar dari pesantren ada gitu. Kemudian juga waktu itu belum terseleksi secara ketat di sini itu. Jadi beberapa sebelum ini berdiri, para founding father Sains ini beliau berkeliling ke sekitar Jombang untuk mencari siswa ya yang mau masuk ke Sains. Dan memang waktu itu seleksinya tidak begitu ketat seperti sekarang. Dan memang awal-awal kita terasa berat sekali. Kita untuk meminta santri untuk belajar itu memang harus dipaksa awal-awal seperti itu. Bahkan ketika mereka naik kelas 2, naik kelas 11, di kelas 10 itu kita sampai memindahkan 10 santri ya, memindahkan 10 santri karena memang dari segi prestasi ini dan juga dari segi akademik itu bermasalah. Seperti itu. Jadi itu ternyata menjadi salah satu pemicu santri lain itu mereka termotivasi untuk belajar. Jangan sampai mereka seperti teman-temannya ini yang dipindah seperti itu. Nah, ternyata dari situ kita membuat suatu sistem di mana santri bisa melakukan belajar secara mandiri itu secara mandiri, secara kesadaran. Ini yang memang sistemnya ini yang harus ditanamkan. Kalau sistem dari Diknas kan santri itu nilai rapotnya harus KKM. Guru itu dipaksa agar santri ini, siswa ini harus nilainya KKM dan itu nilai lulus. Artinya ketika santri berada kemampuannya itu di bawah KKM itu harus dinaikkan entah dengan cara diajari ulang atau ada remedial atau sebagainya. Tapi kadang-kadang karena keterbatasan waktu biasanya ya guru-guru ya langsung menyulap nilai. Nah, itu yang tidak kita inginkan di sini seperti itu. Nggak inginkan. Jadi santri itu betul-betul memperoleh nilai itu memang hasil usaha mereka sendiri, hasil kerja keras mereka sendiri. Ya, hasil dari bukan karena bantuan dari gurunya, syafaat tetap ada, tapi itu tidak dominan, tidak jadikan sebagai tumpuan utama. Nah, situlah mereka akhirnya berlomba-lomba untuk belajar, untuk bisa menguasai seluruh pelajaran yang ada di pesantren Sains ini. Saya ingat, ini yang tahu bukan saya, tapi malah Ustadz Iskandar, kepala pondok Tebu Ireng Pusat. Jadi ketika Pak Iskandar itu, Ustadz Iskandar sedang berkunjung ke Pusestren, beliau melihat ada seorang santri berada di tempat tidur ya dengan diinfus tangannya. Dan di samping itu ada buku-buku dan dia sambil baca buku. Tanya, dari mana Dek? Dari Sains. Lalu kenapa kok sakit belajar? Ya, saya takut ketinggalan pelajaran. Seperti itu. Ini yang cerita Pak Iskandar sini. Saya malah nggak tahu kan, karena yang cerita itu ada santri
tren sains sakit loh, baca dia, belajar ya. Nah, saya dari situ berpikir, berarti memang kesadaran santri itu sudah tumbuh ya. Tanpa kita suruh mereka belajar sudah belajar. Maka mereka kalau belajar nggak bisa itu ada istilahnya tutor teman sebaya. Jadi temannya mengajarkan temannya sendiri, membuat kelompok belajar. Saya lihat itu memang ke asrama, di kelas itu mereka belajar saya berkelompok. Itu tanpa disuruh, tanpa ada perintah. Dan memang kesadaran santri itu untuk belajar sini sangat tinggi sekali ya. Tapi sebelum begitu tetap ada yang namanya pengecualian ya, pasti ada lah ya. Santri yang kurang niat ya, kurang motivasi tetap ada. Ini harus selalu di itu terus. Tapi mayoritas saya berani menjamin mungkin 90% ya sampai 95% itu mayoritas santri itu sudah sudah mandiri, sudah sudah sadar untuk belajar secara mandiri tanpa harus disuruh. Karena kalau santri itu sudah mandiri, sudah sadar untuk belajar, kan pekerjaan guru sudah 50% selesai. Contoh gini ya, kita ambil ilustrasi gini. Siswa belajar bahasa Inggris dari mulai SD taruhlah kelas 4 ya. Kelas 4, 5, 6 belajar bahasa Inggris. Kemudian belajar bahasa Inggris di SMP-nya 3 tahun, SMP kelas 1, 2, 3, 6 tahun. Kemudian belajar lagi di SMA 3 tahun, 9 tahun belajar bahasa Inggris. Tapi coba ajak ngomong-ngomong, bisa apa enggak dia? Rata-rata nggak bisa kan? Iya. Karena apa? Karena mungkin motivasinya dia bukan situ. Kesadarannya kurang untuk belajar bahasa Inggris. Tapi bandingkan dengan yang anak itu kursus di Pare misalnya, 3 bulan sudah lancar kan? 3 bulan, 6 bulan, setahunnya sudah lancar. Karena apa? Karena kesadaran mereka untuk belajar bahasa Inggris. Kesadaran mereka sudah tumbuh, sudah muncul untuk belajar bahasa Inggris. Kalau tadi 3 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, itu karena keterpaksaan ya, sehingga ibaratnya itu ilmu itu hanya sekedar mampir saja, hanya sekedar lewat gitu ya. Tidak sampai menancap, menempel, mendarah daging, enggak sampai. Nah, ini yang kita inginkan itu santri itu belajar itu memang suatu kesadaran. Akhirnya tahun 2017 alhamdulillah kita diberi anugerah oleh Allah bisa menjuarai lomba matematika di Singapura di tingkat internasional, namanya IMC International Mathematics Contest di Singapura. Alhamdulillah kita berhasil meraih medali emas waktu itu. Medali emas. Kemudian di Alia juga ada meraih medali perunggu insyaallah dari Alia. Artinya 2 santri ini dengan orang tuanya dipanggil oleh Yesolah waktu itu. Alhamdulillah. Kemudian juga pernah meraih medali perunggu di ajang yang sama MC juga tahun berikutnya. Alhamdulillah. Nah, ini saya yakin ini berkat kesadaran mereka untuk belajar secara maksimal, mandiri. Karena kalau sudah mandiri itu sudah ikhlas. Itu insyaallah muncul yang namanya istilahnya, bahasa itunya mungkin mestakum istilahnya, semesta mendukung. Jadi Allah juga akan kan orang yang belajar ilmu itu kan didoakan oleh ikan, hatal hut fil bahri kan mendoakan itu ya pasir-pasir mendoakan, itu dari situ. Insyaallah. Kemudian juga kita pernah menang lomba LKTIA lomba karya tulis ilmiah Al-Quran di Unair Surabaya. Itu alhamdulillah berhasil meraih juara pertama se-Jawa Bali. Waktu itu ada 2 angkatan berturut-turut, 2 tahun berturut-turut kita berhasil meraih prestasi tersebut. Nah, itu yang dan juga prestasi lainnya di tahun pertama mengikuti kita berhasil meraih peringkat kedua di tingkat Jombang ini. Padahal baru berdiri pertama kali ya. Alhamdulillah dari Allah memberikan anugerah bisa meraih peringkat kedua Kemudian terakhir kemarin tahun ini alhamdulillah UTBK kita peringkat kedua juga dari 1.000 sekolah dari 23.000 sekolah se-Indonesia, itu 1.000 yang diambil ya. Kita di tingkat nasional peringkat 128, di tingkat Jawa Timur peringkat 28, dan tingkat kabupaten peringkat 2. Kita hanya kalah dari SMA Negeri 2 Jombang.
Tapi sekolah-sekolah yang lebih lama seperti mungkin SMA Darul Ulum 2 ataupun SMA Negeri 3 Jombang, alhamdulillah berkat maun dari Allah itu kita bisa sejajar dengan mereka lah gitu ya, sejajar dengan mereka. Jadi tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di luar, yang sekolah-sekolah umum kita bisa merepresentasi sejajar dengan mereka seperti itu. Artinya juga dapat bersaing walaupun basicnya agama gitu Ustaz. Kita bersaing, bisa bersaing alhamdulillah dengan sekolah-sekolah umum biasanya. Ya. Kita bisa bersaing, bahkan kita ini mungkin sudah karena dikenal ya. Jadi kemarin dari pihak Diknas Surabaya itu berkunjung ke sekolah kita. Yang dikunjungi hanya 2 sekolah yang ketika ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer itu hanya sekolah negeri dan SMA ini yang dikunjungi gitu loh. Mungkin karena mereka ingin melihat ya sih SMA Trans ini seperti apa bentuknya gitu ya. Pengen mengenal lebih jauh dengan SMA Trans. Ya alhamdulillah sekarang lebih dikenal lagi dan mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi, lebih berkembang lagi dan bisa menghasilkan ilmu-ilmu muslim seperti sekaliber Ibnu Sina, sekaliber Al-Farabi, Al-Kindi, dan mungkin kayak Imam Ghazali ya. Imam Ghazali jangan dikira beliau itu hanya ilmu agama aja. Beliau ini filsuf, beliau ini nggak mungkin bisa menyatukan filsuf kalau beliau tidak belajar filsafat. Filsuf juga beliau ini. Saya yakin beliau itu juga ilmunya juga mantap Imam Ghazali. Cuma beliau menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum biar seimbang, tidak dominan ke agama, tidak dominan ke sains seperti itu. Itu mungkin yang prestasi yang diperoleh oleh SMA Trans Sains Sembiring. Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, itu tadi mengenai bincang-bincang kita mengenai Pondok Pesantren Sains Tebu Ireng. Mungkin cukup sampai di sini dahulu. Sampai bertemu lagi dalam episode Kalamuna tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi. Bersama saya Alfa Rizal kembali lagi dan terus tetap bersama kami program acara Kalamuna Menebar Islam Rahmatan lil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana teman-teman? Episode Kalamuna kali ini tentunya asik, seru, dan penuh inspiratif ya. Untuk teman-teman yang mempunyai tanggapan, komentar, dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Untuk episode selanjutnya, teman-teman bisa memberi pertanyaan atau usulan terkait tema. Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Tetap bersama Kalamuna Menebar Islam Rahmatan lil Alamin.